Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Yel-yel atau teriakan itulah yang lazim terdengar di jalanan Jakarta pada tahun 1998 yang lalu. Mungkin Gen Z dan kaum milenial tak banyak yang tahu, pada masa yang kini disebut era reformasi tersebut, hampir setiap minggu, untuk tidak mengatakan hampir setiap hari, jalanan-jalanan di ibu kota selalu dipenuhi demonstrasi-demonstrasi massal dari para mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat atau rakyat yang menuntut Presiden Soeharto turun. Pada masa itu, mereka yang pro-demokrasi, yakni mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat sipil lainnya, memiliki musuh bersama yang sama-sama harus segera ditumbangkan, yakni Orde Baru dengan Presiden Soeharto sebagai representasi utamanya. Dan seperti menggemakan lagu Bongkar karya Iwan Fals, yang saat itu memang sangat sering dinyanyikan, para mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat sipil pro-demokrasi merasa harus turun ke jalan untuk robohkan setan yang berdiri mengangkang, yakni Orde Baru yang angkuh berdiri mengangkangi demokrasi dan kebebasan. Sekarang ini, ketika kanal untuk menyampaikan aspirasi politik tak melulu harus di jalanan, melainkan bisa lewat berbagai media sosial, semangat untuk menjaga reformasi itu, yakni menjaga demokrasi dan kebebasan, seperti digemakan kembali dengan munculnya salam 4 jari yang belakangan ini viral di media-media sosial. Seperti di era reformasi dulu, sekarang ini juga ada musuh bersama yang oleh gerakan salam 4 jari dianggap mulai merongrong demokrasi dan mengancam kebebasan sipil. Musuh bersama itu tampil dalam Capres Prabowo Subianto, sosok dari era Orde Baru yang memiliki masa lalu yang kelam, sekelam lumpur comberan. Dengan ditopang oleh Jokowi yang berusaha membangun dinasti politik dengan menempatkan anaknya yang kebanyakan asam sulfat, yakni Gibran, sebagai cawapresnya, dengan cara-cara yang oleh banyak kalangan dianggap merusak demokrasi dan mengangkangi konstitusi yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata oleh para pejuang reformasi. Gerakan salam 4 jari yang belakangan viral di berbagai media sosial sendiri dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap politik dinasti dan oligarki yang kini tengah mengancam Indonesia. Gerakan ini sendiri awalnya digagas oleh akun X atau Twitter @gitaputrit yang mengajak warganet melakukan aksi politik dengan simbol salam 4 jari. Sebuah ajakan salam 4 jari sebagai ekspresi politik bukan Prabowo Gibran dari @johnmuhammad. Demikian tweet akun @gitaputrit pada Jumat 26 Januari 2024. Akun @gitaputrit pun menyematkan poster yang menggambarkan makna dari simbol tersebut. Di antara maknanya yang makjleb adalah simbol mendorong adanya koalisi pasangan calon Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3. Selain itu, tulis dia, simbol 4 juga sebagai lambang sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pendeknya, kita bisa menafsirkan setidaknya ada 4 makna dari simbol salam 4 jari. Pertama, simbol tersebut menghendaki koalisi paslon nomor urut 1 tambah 3 melalui tangan kita sendiri, tangan rakyat, bukan elit. Kedua, simbol itu membela sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti dari, oleh, dan untuk rakyat, melalui musyawarah mufakat. Ketiga,
syarat internasional untuk tanda bahaya dan atau meminta pertolongan, yakni bahaya kembalinya otoritarianisme Orde Baru dan meminta tolong kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mencegah hal itu terjadi. Simbol itu adalah asa atau semangat kekuatan politik baru, yakni kekuatan politik keempat, yang lebih progresif melawan oligarki dan politik dinasti, serta melawan ancaman terhadap demokrasi dan kebebasan sipil. Masih terkait dengan simbol perlawanan terhadap politik dinasti dan oligarki politik, Gerakan Salam Empat Jari ini juga menyerukan aksi nyata untuk mewujudkan tujuan dari aksi politik tersebut. Setidaknya ada 4 aksi nyata yang diharapkan bersama-sama dilakukan oleh segenap masyarakat. Pertama, please jangan golput, karena dengan tidak memilih sama saja membiarkan paslon nomor 2 menang. Suaramu sangat berarti. Kedua, pilih paslon nomor 1 atau nomor 3 dan aspirasikan tuntutan-tuntutanmu pada mereka. Don't give them a blank check. Ketiga, jelaskan serta sebarluaskan keprihatinan kita pada pelanggaran etika, potensi kecurangan pemilu, dan kerugian jika memilih paslon nomor 2, terutama pada orang-orang terdekat dan pemilih pemula. Keempat, tampilkan simbol 4 jari kita dalam berbagai momen dan media. Walhasil, kita mungkin bisa mengingat pepatah lama yang diyakini dalam semua agama dan mungkin kini telah menjadi kebajikan bersama. Bukankah berdiam diri ketika kemungkaran terjadi adalah suatu dosa? Maka berupayalah sebisa mungkin untuk mencegahnya. Bisa dengan ucapan atau himbauan, namun akan lebih baik dengan tindakan, yakni dengan tidak memilih mereka yang telah melakukan kemungkaran bagi demokrasi Indonesia.